sebenarnya salaf yang asli itu apa sih? Salaf yang palsu itu gimana? Sebelum sampai ke sana, harus kuat dulu definisi apa dan siapa itu salaf yang asli. Semua ulama, baik anti salafi atau pro salafi, sepakat bahwa salaf itu abad pertama, kedua dan ketiga. La niza', tidak ada di situ niza', tidak ada di situ syak. Dan hadis yang sering dipakai untuk itu kita telah sebutkan di kajian-kajian terdahulu, khairun nas qarni, atau di riwayat lain khairukum qarni, sebaik-baik kamu yang hidup di kurunku, lalu kurun setelahnya, lalu kurun setelahnya. Atau mengikuti hadis riwayat Imam Ahmad, tuba liman ra'ani wa amana bi, wa tuba liman amana bi wa lam yarani. Beruntung orang yang bertemu aku lalu iman kepadaku, beruntung orang yang beriman kepadaku meskipun dia tidak bertemu aku. Maksudnya kelompok tabi'in dan lanjutannya kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, tidak ada di Quran, di sunnah perintah kunu salafiyin, tidak ada. Jadilah kamu salafi, tidak ada. Kunu syafi'iyin, jadilah kamu syafi'iyah, tidak ada. Yang ada apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu sudah dihafalkan juga ya, surah Ali Imran. Katakan jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, maka agama ini ussisa alal mahabbah. Ini penting sekali. Agama ini dibangun atas dasar mahabbah, cinta, bukan kemurkaan, bukan emosi, bukan benci. Ini harus digarisbawahi, karena terkesan kalau sudah beragama, sudah ikut bermanhaj, jadi garang, jadi kasar, jadi suka nyalah-nyalahin orang, jadi benci dengan orang yang berbeda. Ini telah keluar dari fitrah agama itu sendiri. Coba ayat ini apa ada yang mengingkarinya? Ingkar satu ayat, satu huruf pun kafir. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian, jika kamu, jika Anda betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Saya mau tanya, mau ikut Rasulullah, bisa lihat Rasulullah enggak? Lihat wujud Rasulullah hari ini? Mungkin cuma Buningsih yang bisa lihat ya. Dia katanya bisa memanggil plus menghadirkan. Kembali ke salafi, ya, salaf dan salafi. Apa sebenarnya pembeda salaf dan salafi? Salaf asli dan tidak asli. Bedanya sederhana, sangat sederhana. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah terjadi perbedaan fikih, apalagi politik, tapi tidak pernah terjadi perbedaan akidah. Dan di masa Rasulullah perbedaan fikih itu telah yusamah alaih, apa terjemahannya? Tasamuh. Rasulullah telah toleran terhadap itu, berlapang dada terhadap hal itu. Contohnya hadis yang sering dibaca oleh para ulama ahli hadis, ketika dua kelompok sahabat Bani Quraidah yang pergi ke Bani Quraidah berbeda pendapat di tengah jalan ketika Nabi berkata, jangan sholat kecuali di suku Bani Quraidah. Ternyata yang pertama, masih ingat? Yang pertama sholat di tengah jalan. Kenapa? Sebentar lagi terbenam matahari. Yang satu lagi mengikuti teks. Apa isi teksnya? Jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Maka dua kelompok itu muncul di zaman Rasulullah. Ini disebut perbedaan kontekstual dan tekstual kalau di bahasa kampus. Kalau bahasa Arabnya lafzi dan ma'nawi. Kelompok pertama itu ma'nawi, dia sholat tengah jalan karena dia memahami maqasidnya lafaz Rasulullah. Nah, ini yang disebut ilmu usul fikih hari ini, ilmu ahlu sunnah. Apa itu? Ilmu maqasidus syariah.
bahwa Nabi jika berbicara sesuatu tidak terfokus kepada lafaz harfiah, tapi ada makna yang dituju beliau. Itulah tujuan dari syariat. Itu tujuan dari syariat. Ketika Nabi mengatakan jangan kamu sholat kecuali di Bani Quraizah, sholat asar, maksudnya buru-burulah kamu, bersegeralah kamu sehingga sampai di Bani Quraizah dapat sholat asar di sana. Tapi kelompok kedua, dia mengikuti harfiahnya, tidak boleh sholat mau kapanpun, mau pelan, mau telat, mau cepat, tidak ada urusan. Ketika mereka kembali ke Madinah, apa kata Nabi? Orang yang sholat di Bani Quraizah, Nabi katakan asabta sunnah. Dia sholat telah terbenam matahari, sholat asar. Kalau dalam ilmu fikih disebut apa? Masih adakah waktu sholat asar setelah terbenam? Masih ada? Gak ada. Disebut sholatnya apa? Qadaan. Sholat qada. Qada. Dia sholat asar tapi qada. Sedangkan yang kedua, apa kata Nabi? Asabta. Kamu benar. Coba lihat perbedaan fikih di zaman Rasulullah. Perbedaan itu ditakrir. Apa arti takrir? Ditetapkan sebagai kebenaran. Dua-duanya benar. Yang pertama, dia sesuai dengan teks hadis. Yang kedua sesuai dengan meaning hadis, makna hadis, disebut maqasid. Sekarang di kampus-kampus keislaman lagi rame kajian-kajian maqasid. Pakar maqasid yang sangat muda, tapi di atas saya juga umurnya, Syekh Yasir Audah, sekarang mengajar di Brunei, orang Arab, bersama dengan guru kami Profesor Dr. Mulyadi Kertanegara, pakar usuluddin, filosof, ahli qalbu, bareng-bareng di sana. Tapi beliau pun mengambil ilmunya dari Syekh Raisuni, Ahmad Raisuni dari Maroko, dan mereka mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Mufassir Ibn Ashur, mengembangkan fikih maqasidi, fikih maksud. Tapi itu dibid'ahkan oleh kelompok salafi. Padahal kalau kita mau memahami hadis ini, sebenarnya kalau mau toleransi, salafi itu kelompok tekstualis tadi, sedangkan ulama mazahib, ulama maqasid, guru-guru antum yang di sini kebanyakan mereka pakai hadis lafaz yang kedua itu, bahwa dia mengikuti makna. Ikhwan akhwat fillah, sahabat muliakan Allah. Artinya apa? Perbedaan fikih di zaman Rasulullah dibolehkan. Kalau di zaman Rasulullah dibolehkan, apatah lagi di zaman sahabat Nabi, apalagi di zaman kita sekarang. Ini sebagai contoh. Kalau kita membuka kitab fikih muamalat, fikih muamalat paling gampang yang berdasarkan hadis Nabi itu Bulughul Maram. Di Bulughul Maram misalnya disebutkan muamalat di zaman Nabi dan salafus saleh cuma 24. Di situ tidak ada kredit, tidak ada GoPay, nggak ada di situ. Gojek apalagi, Grab apalagi, nggak ada di situ. Tidak ada bukan berarti haram. Maka diperlukan elastisitas memahami fikih, dan Nabi membuka ruang itu. Kenapa? Fikih selalu berubah, tapi syariat tidak pernah berubah. Ini pembeda antara liberal dengan ahlus sunnah. Liberalisme itu dia mulai mencoba merubah yang disebut syariat, sedangkan ahlus sunnah merubah furuk fikih, tapi tidak pernah merubah usulnya. Bisa membedakan? Ya. Maka kalau ada orang beda dengan antum, belum tentu dia liberal. Siapa tahu dia lebih alim. Ya. Jangan sampai kejadian kita ulang kisah ahli hadis yang tidak mengenal Abu Hanifah, namanya Hammad bin Zaid. Ketika mendengar kabar Imam Abu Hanifah menolak hadis dhaif, lalu mendahulukan qiyas. Menurut Imam Hammad hadis itu tidak dhaif tapi sahih.
Maka kabar yang sampai kepada beliau, Abu Hanifah penolak hadis menggunakan qiyas liberal. Apa kata Hamad? Najasatul ard, itu najis. Abu Hanifah najis. Nah, ini yang terjadi saat ini. Ketika kita nggak paham seorang ulama, kita anggap dia liberal, kita anggap dia Syiah, padahal dia ahlus sunnah. Kita anggap dia najis, kita anggap dia subhat. Apalagi lengkap gelarnya sudah ya, lengkap semua. Allahu Akbar. Ikhwan akhwat fillah, maka ahli fikih paling banyak perbedaannya, paling dinamis, berubah. Fikih Syafi'i Indonesia telah berbeda dengan fikih Syafi'i Hadramaut. Tapi pokoknya sama. Nggak usah jauh-jauh antara Padang Pekanbaru, Ba'dam habis azan maghrib, beda nggak? Orang Padang pakai qaulun jadid. Setelah azan langsung qomat, langsung sholat. Itu kalau maghrib. Qaulun jadid itu fatwa baru Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir. Tapi orang Pekanbaru setelah azan sholat 2 rakaat pakai hadis Bukhari. Salli, sholatlah liman sya, kalau kamu mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Hadisnya sahih. Imam Syafi'i juga hadisnya sahih. Betapa luasnya. Setelah Nabi mengatakan Allah tidak pandang orang yang manjarra saubahu khuyala, yang membiarkan sarungnya di bawah mata kaki. Nabi buru-buru keluar rumah saat terjadi kusuf, gerhana matahari. Beliau sholat sarungnya di bawah mata kaki. Sholat kusuf itu panjang, berarti sholatnya panjang sekali di bawah mata kaki. Walaupun besoknya beliau kembali jeringkrang lagi, tapi beliau sekedar ingin mengatakan fikih isbal itu tidak saklek. Fikih isbal tidak saklek. Dulu beliau melarang belah rambut. Apa namanya itu ya? Belah rambut mau tengah, mau kiri, kanan. Bagi beliau tidak bagus. Kenapa? Dulu yang belah rambut cuma musyrik Mekah. Abadatul awsan, penyembah berhala. Ketika Mekah ditaklukkan tahun ke-8, Nabi langsung belah rambutnya. Sahih Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Apa kata beliau? Aku suka ikut ahli kitab. Aku suka ikut siapa saja, bahkan musyrik saat itu, selama tidak ada bergesekan dengan hukum syariat. Fima lam yu'mar. Awalnya cuma ikut ahli kitab, rambutnya ke belakang. Lama-lama Rasulullah rambutnya banyak modelnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luasnya, maka model rambut tidak membuat seorang murtad. Apalagi model celana, apalagi model tasbih. Maka sahabat yang melakukan Allah, ulama salafus saleh, mulai dari sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka sangat luas dalam fikih. Sangat luas dalam fikih. Maka ciri salaf yang hakiki tidak saklek dalam fikih. Ciri salaf yang palsu kaku dalam fikih. Ya. Itu gampang untuk ngeceknya. Setiap kali orang kaku dalam bab fikih, maka dia palsu. Gitu. Yang kedua, setelah Nabi SAW wafat, muncul perdebatan siasi. Apa arti siasi? Politik. Belum ada perbedaan akidah. Politik dulu. Terpecahlah Muhajirin dan Ansar. Lalu setelah Muhajirin Ansar pecahlah kelompok Ali, kelompok Utsman. Setelah meninggal Utsman, maka Aisyah dan Muawiyah pecah dengan Ali. Begitu selanjutnya. Apakah mereka mengkafirkan? Ketika Ali bin Abi Thalib mengalahkan kelompok Aisyah, Ali tidak mengambil ghanimah. Apa arti ghanimah? Harta rampasan perang.
Karena Aisyah masih muslimah, pengikut Aisyah pun muslimah. Berbeda politik dengan Ali, bahkan diantar pulang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu majma'in. Maksud saya nyebut ini apa? Salaf yang asli menerima perbedaan politik. Salaf palsu memaksa satu aliran politik. Dan yang terakhir, nah ini paling berat ini. Kelompok salafi asli ahlu sunnah, imam-imam kita yang agung, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Salafi sekarang ya, tapi antum terserah bilang palsu atau enggak, itu urusan antum ya. Tapi menurut saya itu bukanlah mengikuti salaf, itu mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah, bukan salaf. Wafat tahun berapa? 728 Hijriah. Salaf itu 300.